Halo my love, my name is Mahang. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang yang akan jatuh cinta padamu sejak pandangan pertama. Jadi, kita bakalan cek energinya, siapa, ciri-cirinya gimana yang bakalan terpesona kelepak-kelepak saat melihat dirimu. Jadi, this is fun reading. Diperuntukkan untuk happy-happy, untuk membooster energi positif. Jadi, energi yang bisa resonate dan bisa tidak, dan bisa vice versa. Kalau aku ngomongin soal zodiak, please cek sun rising, Venus, and Vedic rising. And then kalau kalian yang baru di channel aku, hai, gimana caranya fokus sama diri kamu? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Gak usah pusing-pusing. Siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Dan ini adalah timeless reading, dimana kita tidak terbelenggu oleh waktu. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. 1 tahun setelah aku post, sebulan setelah aku post, teraplikasikannya saat momen saat kamu nonton. So, kita langsung cek. Who's this person? Yang akan jatuh cinta padamu sejak pandangan pertama. Ada music. Dia memiliki kemampuan musikal yang baik. Dia juga ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main musik. Cuman cara dia mengungkapkan perasaan kebanyakan lewat lagu-lagu. Aku ngeliat dia juga suka nonton konser. Kayak dia suka musik jazz atau musik-musik tertentu, dan dia bakalan suka banget ngajak kamu ke tempat-tempat yang banyak live musicnya. Kalau aku lihat di sini juga ada pertemuan antara kamu sama dia, di mana ada sebuah lagu yang diputar, atau kamu sedang berada di tempat yang ada live musicnya, atau di cafe yang ada live musicnya. Di situ ada sebuah pertemuan. Di sini ada food. Orangnya suka banget kulineran, dia suka makan, dia suka cicip-cicip. Cuman kalau aku lihat di sini ada hubungan antara kamu sama dia. Di pertemuan kamu sama dia ada makanan, ada minuman, ada music juga. Jadi kemungkinan bisa di restoran atau di kafe-kafe. Kalau aku lihat di sini dia juga sosok orang yang suka makanan-makanan yang di luar dari comfort food. Jadi kayak dia suka exploring gitu. Bukan hanya makanan yang biasa dia makan gitu. Makanan yang aneh-aneh. Coba let's see. Tell me more about who is this person. Roots. Oke, dia punya adat istiadat yang cukup kental. Dia adalah sosok orang yang pertama, dia sangat menghargai nih keluarganya dia, kakek neneknya dia. Terus dia bakalan sering ngobrolin tentang kakeknya atau neneknya. Ada sebuah rutinitas di keluarganya yang itu melekatkan mereka gitu. Jadi contoh, harus ngadain lunch atau dinner setiap sebulan sekali rame-rame gitu. Jadi kalau keadaannya dia sangat family person. Terus kalau aku lihat di sini dia juga cukup sopan santun dan sangat menghargai budaya. Dia itu orang yang sangat sopan ya kalau aku lihat. Walaupun dia masih kayak di fase muda gitu loh, masih suka exploring atau open minded buat segala culture, tapi dia tidak lupa sama culture-nya sendiri. Jadi cukup menghargai dari mana asalnya, dan dia punya pendirian yang sangat kuat. Dia juga punya prinsip yang sangat kuat. Tell me more about who is this person. Kalau aku lihat di sini, dia juga sosok orang yang suka banget ngobrolin soal keluarga, value di keluarganya dia, atau dia kepo banget sama keluarga kamu. Jadi kalau obrolan, kebanyakan memang obrolan-obrolan yang mengarahnya untuk mengenal lebih dalam soal keluarga, atau gimana cara pandang kamu soal keluarga gitu. Di sini ada youth. Muda banget energinya tuh masih kayak energi ABG. Cuman kalau secara usia mungkin bisa lebih tua daripada dirimu, tapi dia itu masih punya semangat kayak anak muda. Terus di sini juga ada love. Dia orang yang masih percaya akan cinta. Jadi kalau aku lihat
energinya memang sedang mencari sosok seseorang ya, pasangan. Cuman kalau aku lihat dia di mindset dimana dia sudah siap untuk memiliki keluarga, karena dari value-value-nya dia atau dari nilai-nilai yang dia ditanamkan oleh keluarganya dia itu sudah mengarah ke sesuatu pemahaman yang cukup dewasa untuk membangun sebuah keluarga. Jadi aku bakalan lihat lagi siapa orangnya. Kita bakalan langsung cek dari sini, tarot card. Ada Three of Swords, ada the Eight of Pentacles, the Ace of Swords, the Nine of Cups. Oke. Dia adalah orang yang pekerja keras, dia orang yang juga kayak seniman gitu, dia pekerja kreatif, dia suka hal-hal yang berbau seni, dia pintar. Cuman memang dia punya masa lalu yang sulit untuk dilepas, karena ada sesuatu yang sudah kandas gitu di masa lalu. Nah, sesuatu tersebut, hubungan dia di masa lalu cukup bisa dibilang hubungan yang berkomitmen gitu. Jadi kemungkinan kamu akan berhubungan sama sosok orang yang pernah berkomitmen tapi komitmennya sudah kandas, dan di situ walaupun dia masih percaya cinta, tapi dia bukan tipe orang yang gampang untuk terbuka gitu. Dari Three of Swords ini adalah konsep healing, konsep penyembuhan. Dari energi the Eight of Pentacles sendiri, kalau aku lihat dia juga sosok orang yang bukan hanya pekerja keras atau dia suka kerja, tapi dia orang yang pintar juga untuk merelaksasikan secara visual untuk hubungan kamu sama dia itu seperti apa. Dia bakalan ngebuat momen atau dia bakalan memberikan kamu sesuatu lah, itu bentuknya tangible, bentuknya kelihatan. Nah, dari Ace of Swords sendiri ini kemungkinan juga orang yang pintar berkomunikasi, pintar berkata-kata. Dari The Nine of Cups ini ngomongin soal experience, soal cintanya. Jadi dia udah di fase enough, udahlah gitu, udahlah. Kalau misalnya ngomongin soal pacaran udahlah, ini udah fasenya untuk menemukan sesuatu yang lebih sejati lagi gitu. Want to see more about who is this person. The person that will fall in love to watch this video. The High Priestess ini agak sulit untuk ditebak orangnya, kayak puzzle lah, puzzle yang tersusah. Kamu biasanya main puzzle mungkin level 1, level 2, dia level 100. Dia agak sulit untuk ditebak. Orangnya intuitif sekali, dia punya intuisi yang bagus. Kemungkinan juga dia bakalan, kalau kamu ngomongin soal tarot, kemungkinan juga dia bakalan paham soal tarot, atau dia pernah juga kayak berhubungan sama occultism atau spirituality, but bukan tipe orang yang gampang banget terbuka. Jadi energi The High Priestess itu nunjukin dia orang yang tahu menempatkan diri, tapi dia tidak akan ngumbar, aku bisa ini loh gitu. Dia tipe orang yang kamu tahu aja sendiri dulu gitu, baru nanti untuk arah validasi aku bakalan ngasih tahu gitu. Contohnya gini. Dia bisa nyanyi, contoh ya, dia bisa nyanyi, tapi dia nggak akan sombong dan kayak ngajak kamu karaoke biar nunjukin aku loh bisa nyanyi gitu. Enggak, dia nggak bakalan kayak gitu. Kamu bakalan menyadari dia pintar nyanyi saat keadaan yang tidak dipaksakan gitu, secara tiba-tiba, atau tiba-tiba kamu dengerin dia, suaranya dia gitu tanpa dia sengaja untuk nunjukin ya. Nah, di situ baru kamu bisa nyanyi, baru nanti ada obrolan lebih dalam lagi. Dia bukan tipe orang yang suka ngumbar gitu, layer di dalamnya. Dia itu untuk orang-orang tertentu saja. Di sini ada Four of Cups. Kelihatannya bakalan jadi orang yang sombong.
Dia orang yang rendah hati, tapi bakalan kelihatan sombong. Kenapa? Dia karena lebih suka apa ya, diem gitu. Bukan diem karena nggak mau ngomong, lebih seperti kayak yang tadi aku bilang, nggak mau ngumbar. Orang yang punya private life yang sangat dijaga, dia punya kehidupan privat tuh yang ya orang lain nggak perlu tahu lah gitu. Yang tahu adalah orang-orang tertentu saja. Kalau misalnya teman ya teman tahu, cuman butuh waktu juga untuk bisa ngenalin orang ini lebih dalam. Orangnya pintar untuk mengobservasi keadaan dengan cepat. Jadi dia tinggal diem, ngelihat situasi, dia bisa bertindak sesuai sama situasi tersebut. Contoh, kamu pengen cerita, dia akan jadi pendengar yang baik. Atau kamu butuh bantuan sebagai kayak kamu mencari jawaban, contoh, atau kamu mencari saran, dia akan bertindak sebagai sosok orang yang dewasa untuk bisa memberikan kamu saran. Jadi bukan topengnya berubah-ubah, enggak, tapi dia tahu cara menempatkan diri seperti apa gitu. Tell me more about who is this person that will fall in love. Go to people who watch this video. Akan jatuh cinta padamu sejak pandangan pertama. Oke, di sini ada The Magician. Kau bisa dealing sama Virgo, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. What's this person? The Magician, 6 of Wands, 5 of Swords, 2 of Wands. Itu menunjukkan sosok orang yang punya duality ya. Duality itu artinya gini, dia bakalan bisa jadi orang yang melindungi atau sebaliknya gitu, yang dilindungi. Jadi yang tadi aku bilang, karena dia tahu cara menempatkan diri, dia tahu posisi. Yang namanya momen kan gak selamanya momennya dia bakalan di posisi itu gitu, pasti akan berubah-ubah momen, dan dia bisa fleksibel untuk ngikutin momen. Dia sama kamu punya perbedaan pendapat jelas banget dari 5 of Swords sama 2 of Wands. Ini keadaan dimana secara prinsip, secara pola pikir kalian sangat berbeda. Dari energi The 4 of Cups keluar 2 kali. Dia adalah sosok orang yang cukup posesif dan cukup keras kepala. Jadi dia bakalan mau ngedengerin, tapi bukan berarti dia bakalan mau menuruti itu gitu. Jadi contoh, mendingan kamu pakai baju warna merah nih contohnya. Dia tahu dia nggak cocok pakai baju merah, dan dia tahu dia nggak suka baju merah. Dia cuma oke, ya udah iya, tapi dia nggak akan pakai baju merah. Jadi orangnya tahu dirinya dia siapa, prinsipnya kuat, jadi nggak gampang dipengaruhi. Dari The Magician, dia pintar untuk manifestasi. Magician sama The High Priestess, ini yang tadi aku bilang, kemungkinan kamu akan berhubungan atau dia adalah sosok orang yang memang terbiasa untuk spirituality, supernatural atau occultism, ramalan-ramalan, tarot-tarotan, divination. Dia juga belajar manifestasi, meditasi. Terus kalau aku lihat dari energi The Magician pun, dia orang yang pintar, cerdik, tekun. Dari 6 of Wands, kamu akan menyadari kalau dia berada di lingkungan yang sangat supportive, lingkungan yang sangat ngelindungi dia. Lingkungannya dia itu orang-orang yang memang bukan yang mengeluh-elukan ya, lebih seperti happy, bahagia, ngeliat dia bahagia gitu. Jadi sangat positif banget. Nah, dari 6 of Wands itu juga nunjukin pertemuan sama kalian, pertemuan kamu sama dia itu ada involve atau ada campur tangan orang-orang sekitar. Dari perbedaan kamu sama dia, pola pikir, prinsip, ini adalah tipe hubungan yang kayak love to hate relationship. Jadi ada sisi dia dimana kamu kayak sebel banget sama orang ini, tapi ada sisi dimana kamu tuh kayak fall in love. So aku bakalan lihat reasonnya why, alasan kenapa dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama.
alasan dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Pertama, kamu dilihat sebagai sosok orang yang sangat familiar. Terus kamu dilihat sebagai sosok orang yang punya knowledge yang banyak. Jadi kalau aku lihat dari Energy The World sendiri, wah ini orang beda nih dari orang-orang yang sering aku temuin gitu. Yang biasa aku temuin orangnya gini, ini kok ada sesuatu yang unik ya gitu. Jadi dari perbedaan itu sebenarnya kamu dilihat sebagai sosok orang yang matang, puas sama kehidupan sendiri. You enjoying the moment. Kamu menikmati kehidupan kamu sendiri, nikmatin posisi kamu, nikmatin situasi. Ten of Cups itu kayak menikmati situasi. But dari Ten of Cups itu konsepnya gini. Kamu tahu gelas kosong kan? Kalau orang yang punya gelas kosong, lari kemanapun, keluar kemanapun, mencari sebuah isi buat gelas kosongnya atau mencari isi untuk gelas kosongnya, itu bakalan kelihatan linglung lah, bakalan kelihatan jelas anxiety, kecemasan berlebihnya. Kecuali orang-orang yang tahu dia punya gelas kosong dan dia mengisi sendiri. Dia nggak cari di orang lain, dia nggak dicari di tempat lain, dia nggak cari di momen-momen lah gitu. Kamu punya gelas yang penuh, itu seperti kayak kamu memenuhi kekurangan kamu sendiri. Dia merasa bahwa kamu adalah sosok orang yang seperti gelas yang penuh. Kamu sudah konten tuh dalam arti kamu sudah tenang, damai. Kamu juga sudah menjadi sosok orang yang fulfilling buat apapun yang kamu kira kurang. Kamu udah memenuhi yang kurang di dalam hidupmu sendiri. Itu yang dirasakan dari vibes kamu. Itu alasannya kenapa dia kayak jatuh cinta sama diri kamu. Ini pertama dari cara kamu nikmatin momen yang tadi aku bilang. Contoh kamu keluar lah ke coffee shop, terus ada live music, kamu ikutan berdendang, kamu nikmatin makanannya, enjoying apapun yang ada di hadapan kamu. Gak fokus ke social media, gak fokus taking selfie. It's okay to take selfie, tapi kalau kamu taking selfie like 10-100 selfie satu kali duduk, ya agak malas gak sih orang liatnya. Jadi kamu bener-bener enjoying apa yang ada di hadapan kamu. Gak sibuk social media, gak sibuk ngechat. Mata kamu itu gak tertuju di handphone, tapi bener-bener di sekeliling. Terus dari Energy The World sendiri ini nunjukin kalau ini ngomongin soal knowledge, pengetahuan, but yang namanya The World itu kayak kamu punya dunia kamu sendiri. Kamu berada di dalam posisi dimana kamu menikmati apapun yang ada di hadapan kamu, tapi kamu tidak terpengaruh sama dunia luar, orang-orang sekitar. Contoh ya, kamu lagi berada di coffee shop, menikmati keadaan, di meja sebelah ada yang berantem, kamu gak peduli, kamu punya dunia kamu sendiri. Jadi ini agak sedikit bisa dibilang agak sedikit ambigu ya, atau rancu. Kamu peduli orangnya, peduli akan kebahagiaan orang lain, kamu punya empati lah, tapi kamu tidak peduli drama-drama kehidupan. Jadi kamu tahu batasan mana yang harus diperdulikan. Contoh orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memang butuh kasih sayang, atau kamu tergerak empatinya. Tapi kalau drama-drama bodo amat gitu, ya udahlah gitu. Nah dari itu Wheel of Fortune ini perbedaan. Kalau kamu lihat ada yin dan yang, itu adalah simbol dimana di hidup ini energi dua, masculine feminine. Terus ada atas bawah, kanan kiri, pagi malam, gelap terang, negatif positif. Tapi bedanya kamu sama dia entah kenapa kayak melengkapi satu sama lain. Ada dari kegelapan atau kekurangan kamu yang bisa dia tutupi atau bisa menyeimbangkan dia, dan sebaliknya juga seperti itu. Dari energi Three of Wands ini emang sudah diincar. Ada ibaratkan tergerak hatinya, intuisinya, atau misal ada arahan dari semesta yang memang ini nih, kamu harus lihat ke sini nih gitu. So aku bakalan lihat, kita bakalan tambahin ciri-cirinya dari sini. Ciri-cirinya orang ini.
orangnya tinggi, build, badannya juga besar. Untuk yang maskulin atau yang pria, yang kamu berhubungan sama pria, badannya cukup berotot. Cuman kalau untuk kalian yang terutama berhubungan sama perempuan, badannya itu tegap banget. Sih, dia suka lautan. Spiritual, orangnya spiritual, suit and tie. Dia pakaiannya formal, kemana-mana suka pakai pakaian formal. Younger, ini kemungkinan lebih muda daripada kamu, atau kamu yang lebih muda daripada dia, ada perbedaan usia. Babe, orangnya lucu, kelihatan lebih muda daripada usianya. Aktif, dia punya banyak aktivitas. Terus di sini ada cold, yang tadi aku bilang orangnya dingin. Orangnya tuh kayak agak sulit untuk didekati, tapi orangnya juga santai. So aku bakalan lihat pesan dari Romance Angel. Deception, someone is wearing a false mask in this relationship. Jangan langsung menarik kesimpulan dari sikapnya dia, dari perilakunya dia. Jadi dibawa santai. Butuh waktu untuk kita kenal orang. Jadi kayak ibaratnya kayak makanan lah. Contoh, kamu gak terbiasa sama makanan dari negara lain. Terus kayak kan taste-nya beda ya, rasanya beda sama yang kamu biasa makan. Tapi kalau semakin lama kamu makan nih, terus besoknya makan lagi, terbiasa. Dan di situ kamu akan nemuin, oh ternyata nikmatnya di sini ya. Sama kayak kita kenal orang. Orang yang beda banget nih sama yang biasa kita lihat, ini pasti beda banget. Dia beda banget nih gitu. Ada yang aneh nih. Cuman semakin lama kenal sama orang tersebut, itu bakalan semakin kamu bisa memahami. Tell me more. Thank you. Free yourself. It's time to take back control of your life. Yang penting adalah kamu yang ngejalanin hidup kamu sendiri, tidak diatur-atur sama orang lain. Aku bakalan kasih another dari Oracle card, pesan untuk dirimu untuk koneksi ini. Keys on ring, many option, decision unconventional, string alone, one night stand. Saat kamu ketemu dia itu, ada bisa dibilang tantangan. Tantangannya adalah kamu akan ada opsi banyak, atau dia yang punya opsi banyak. Jadi ini kamu akan memutuskan sesuatu. Phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Kamu akan ngelihat tadi ada proses waktu yang cukup lama untuk bisa ngelihat orang ini dalamnya seperti apa. Dan di sini nanti ada banyak fase ya dalam hubungan. Ada fasenya, fase kenal deket, tapi kayak ada mundur terus deket lagi. Sorry ya. Jadi let me know what else. Message for this video. Coffee cup, meaning compressing, savoring the moment, feeling uplifted, and friendship. Yang tadi aku bilang, kamu walaupun di coffee shop rame, kamu sama teman-teman ramean gitu contohnya, tapi kamu menikmati dunia kamu sendiri, nikmatin momennya. Di sini ada, ada yang ketemu di coffee shop atau restoran yang ada kopinya, atau memang kayak bar, pub gitu. Karmic relationship, fleeting, triggering, turmoil, resentment, lessons, letting go, and loving you. Dia belajar untuk bisa menerima kehadiran seseorang. Di sini kamu kalau yang masih punya masalah sama masa lalumu, ini diminta untuk bisa ngelepasin. Yang namanya ngelepasin masa lalu itu bukan cuma moving on ya dari orangnya. Contoh kamu kecewa apa yang dilakukan sama mantan kamu, kekecewaan itu juga harus disembuhkan. Jadi kalau kamu masih ngebawa kekecewaan tersebut di hubungan yang baru,
yang ada kamu tetap akan menaruh energi toksik di situ. Memang agak sulit untuk bisa nerima keadaan yang konsepnya kamu jadi korban atau kamu yang disakiti. Tapi yang terjadi kemarin itu kita punya kesempatan untuk tidak menahan agar tidak terjadi di masa depan. Itu tanggung jawab kita. Cuman kalau misalnya masih membawa rasa sakit itu ke depan, ya sama saja belum bisa melepaskan. Ada palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Di sini nanti ada hubungan yang stabil, belajar untuk jadi orang yang stabil, orang yang secure. Kalau kamu masih punya insecurity atau kamu masih punya rasa kurang, aku ngerasa kayak ada kurang di dalam diriku nih contohnya, itu kamu selesaikan dulu sendiri. Jadi sosok orang yang memang kamu pengen, yang kamu impikan. Kan kita punya mimpi ya. Contoh kayak waktu kecil kamu mimpi jadi kayak gimana sih gitu. Kamu mimpi jadi orang yang seperti apa sih? Mau dari fisik, dari dalam, dari luar, dari dalam, itu jadi orang itu sendiri dulu gitu. Jadi orang yang kamu butuhkan dulu. So kita bakalan lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Knight of Swords. Dia bakalan banyak ngelakuin hal-hal yang mungkin kelihatannya kayak dramatik untuk mencari perhatian atau sebaliknya. But yang namanya The Knight of Swords ini pertama, fasenya adalah kepo-kepoan. Kamu kepoin dia kepoin kamu. Terus di sini ada passion yang akan tumbuh atau ada hubungan yang akan tumbuh. Ini walaupun dia jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi dia bukan tipe orang yang bakalan bergerak langsung di momen tersebut. Dia bakalan savoring dulu, dia bakalan ngerasapin dulu. Ini ada hubungan yang kuat antara kamu sama dia. Kayak kemanapun kamu pergi, ada dia lagi. Dari energi the strength, ini nanti ada ikatan yang kuat. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misalkan kamu tahu lebih lanjut, bisa buku reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, jangan lupa nyalain loncengnya. See you in the next reading. Bye!